Ketua FKDM beserta jajarannya, Ketua FPK beserta jajarannya, PPI beserta jajarannya, dan tak lupa kami eh, sampaikan hormat kepada perwakilan Kecamatan Jakarta Selatan. Bapak Ibu yang berbahagia yang hadir di acara ini, mari sama-sama kita persiapan untuk memulai acara dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin berbahagia, izinkanlah kami membacakan susunan acara di pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan langsung pembaca dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan para hadirin kami persilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya laporan kegiatan oleh Kepala Suku Badan Sbangpol Bapak Dian Mangun Nugraha kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Edi Sumantri. Mudah-mudahan sehat selalu, Komandan. Kemudian yang kami hormati para narasumber, Bang Abrar, Bang Abror Afid Esos NH dari Direktorat Wasnas Ditjen Polhum Kemendagri. Terima kasih Abang sudah bergabung. Kemudian senior kami, Bang Dr. Andes Tafdil. Sehat selalu. Pak Ujang masih perjalanan? Oh ya, ada 3 narasumber hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini para narasumber sudah bergabung dalam ruangan serbaguna, namanya sekarang ruang dirgantara. Nah ini yang hadir nih pasukan FKDM semua nih, forum-forum Kesbang. Yang paling banyak FKDM, kemudian ada FPK, ada KUB, kemudian juga ada Purna Paskibra. Mohon izin kami menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama, kegiatan peningkatan pemahaman sistem deteksi dini Jakarta Selatan dimaksudkan agar terwujudnya partisipasi masyarakat dalam turut serta membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya kegiatan di bidang ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat dalam mengantisipasi potensi ATHG di wilayah. Kami juga lupa menyapa teman-teman yang bergabung sudah secara online dari jam 8 tadi sudah bergabung. Tujuan kegiatan menjaga situasi wilayah DKI Jakarta, khususnya Kota Jakarta Selatan yang tetap dinamis, tertib, aman, dan kondusif, sehingga berimplikasi secara positif terhadap stabilitas, keamanan, dan politik pada tingkat nasional. Para peserta terdiri dari forum-forum di bawah binaan Kesbangpol sebanyak 100 orang secara offline, dan nanti kita tunggu terus yang bergabung secara online. Kemudian materi yang disampaikan yang pertama oleh Bang Abrar adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kewaspadaan dini daerah. Kemudian Pak Dr. Stabil menyampaikan terkait dengan peran serta masyarakat dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini potensi ADHD di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan nanti terakhir Pak Ujang Priyata menyampaikan deteksi dini terhadap kerawanan konflik sosial menjelang pemilu kepala daerah. Kegiatan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPA nomor 123 garis miring DPA garis miring 2024 tanggal 28 Desember 2023. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran seluruh Bapak Ibu semua sebagai peserta. Kemudian kami juga menyampaikan permohonan maaf kalau nanti dalam secara teknis ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Edi Sumantri SCMSI, sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Edi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita masuk saja cuma buat antri. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Dirasambol Nugraha. Yang saya hormati para narasumber yang hadir di sini, Bapak Abrar Hafid Esos NH, Analisis Intelijen pada Direktorat Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Polhum Kemendagri, juga Bapak Dr. Andes
Takbil MSI, Bapak Ujang Priyatna. Bapak sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir dan memberikan arahan kepada kami semua. Yang terhormat para camat, Kepala Administrasi Jakarta Selatan atau yang mewakili, yang terhormat para ketua forum binaan Petbangpol Jakarta Selatan, yang mohon maaf hadirin sekalian, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada Bapak Ibu sekalian. Para peserta sekalian yang saya hormati, masalah keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum merupakan kebutuhan seluruh warga negara. Oleh sebab itu, keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum tidak serta-merta menjadi beban dan tanggung jawab aparat keamanan dan pemerintah daerah, tapi juga merupakan kewajiban bagi semua warga masyarakat, serta dibutuhkan kesadaran dari masing-masing individu untuk berpartisipasi mewujudkan hal tersebut. Setiap elemen masyarakat dan lingkungan perlu mengembangkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau yang kita kenal dengan istilah ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau ATHG, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu, seluruh komponen, baik pemerintah daerah maupun warga masyarakat, tidak boleh lengah dan selalu mewaspadai potensi ATHG di wilayah dengan melakukan deteksi dan cegah dini sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 1 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah. Para hadirin yang saya hormati, saat ini kita sudah memasuki tahapan pilkada serentak tahun 2024. Oleh sebab itu, dalam rangka memelihara kondisivitas pada penyelenggaraan pilkada 2024, diharapkan seluruh elemen masyarakat dan stakeholder dapat mewaspadai potensi-potensi ATHG dan terus meningkatkan koordinasi utamanya dengan memelihara stabilitas dan kondusivitas selama proses tahapan pilkada 2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 200.2.1 garis miring 2222 garis miring SJ tanggal 13 Mei 2024 tentang stabilitas penyelenggaraan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serempak tahun 2024. Sering-sering kesetu babakan. Di sana kita makan pecah ikan. Kalau saya ada kesalahan, sudilah kiranya mohon dimaafkan. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota dan kami mohon untuk tetap di tempat, Pak. Selanjutnya kita akan ada sesi penyerahan simbolis bendera merah putih yang nanti akan diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota kepada perwakilan kecamatan yang nanti diwakili oleh Kecamatan Pasar Minggu, Ibu Eri, kami persilakan untuk ke depan. Selanjutnya kepada Ketua FKDN, Bapak Haji Hafiz, dan kepada perwakilan FKB, Bapak Kiai Haji Jawahir Tantowi. Selanjutnya kepada perwakilan FPK, Bapak Haji Minan. Dan terakhir dari Purna Paskibra, Mas Yudi Yanuar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati, Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Selatan, Bapak Dirham Nugraha, sedang mengantar Pak Wali ya. Semoga tetap sehat, Pak Dirham. Dan utamanya yang kami hormati para narasumber yang luar biasa nih. Di tengah-tengah kesibukannya sudah hadir di kita, di acara kita ini, Bapak Abrar Alif SOS MH. Dan yang kedua, narasumber kita Bapak Dr. Andes, staf
di MSI. Dan yang ada di samping saya Bapak Ujang Priyatna. Kita beri plus juga buat beliau. Ini kita akan mendengarkan kajian yang bikin mata kita agak melotot dikit ya. Karena kita akan bicara masalah deteksi ini. Jadi para hadirin yang berbahagia, kalau kita bicara deteksi mungkin secara awam ini ya. Kita ingin memantau atau melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana seorang dokter mendeteksi adanya gejala penyakit di kita gitu ya. Atau mungkin bagaimana kita punya handphone bisa mendeteksi ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata tapi bisa terdengar oleh telinga kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kajian-kajian yang luar biasa. Bagaimana para narasumber kita menganalisa, memberikan fakta-fakta bagaimana cara kita mengetahui sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Terkait dengan kondisi TGH tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil ya. Terutama di Jakarta Selatan. Ini terkait dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah. Kepada Bang Abrar kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, mungkin bisa langsung ke slide-nya. Yang pertama terkait dengan pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Next. Seperti yang kita lihat, di mana terkait dengan pembagian kekuasaan itu kita ketahui bersama bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ataupun penanggung jawab akhir terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah atau regional. Itu terdapat gubernur sebagai penyelenggara dan DPRD tingkat provinsi. Kemudian di tingkat lokal terdapat bupati ataupun wali kota atau DPRD kabupaten kota. Di sini poin pentingnya mengenai pembagian urusan ataupun klasifikasi urusan pemerintahan, di mana terdapat 3 pembagian, yaitu urusan absolut, konkuren ataupun dan pemerintahan umum. Nah, next, ini urusan pemerintahan umum seperti yang kita lihat cukup luas, mulai dari pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku beragama, ras dan golongan lainnya, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah di wilayah daerah provinsi, kabupaten, kota, kemudian pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan yang terakhir ini pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Kemudian kita akan membahas terkait dengan arah kebijakan dan prioritas nasional di bidang politik dan pemerintahan umum. Next. Di sini saya menjelaskan mengenai rencana pembangunan jangka menengah yang masih mengacu pada tahun 2020 sampai 2024. Seperti yang diketahui ada beberapa prioritas tujuan politik dan pemerintahan umum. Pertama, penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan, penguatan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama, penguatan gerakan Indonesia Bersatu dalam kebinekaan. Yang kedua yaitu terkait dengan penguatan lembaga demokrasi, mulai dari penyempurnaan undang-undang bidang politik, peningkatan bantuan keuangan parpol, pengembangan demokrasi di daerah, peningkatan politik dan pendidikan pemilih, dan peningkatan kualitas dan kapasitas ormas. Kemudian yang ketiga, penanganan konflik sosial dengan dibentuknya tim terpadu penanganan konflik sosial dan deteksi dini oleh aparatur pusat dan daerah yang kita bahas pada hari ini. Next. Ini beberapa isu-isu strategis di bidang kewaspadaan nasional, mulai dari peningkatan potensi ATHG terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional, kecenderungan peningkatan konflik sosial, mulai dari isu semakin hangatnya segelintir masyarakat terkait dengan perbedaan etnis, agama, dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa, kemudian terorisme dan radikalisme, perubahan perilaku sosial, dampak dari teknologi dan informasi, penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkoba, melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, nilai-nilai demokrasi Indonesia, khususnya terkait dengan sebentar lagi pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dan melemahnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ini kita fokus terkait dengan pelaksanaan kewaspadaan dini daerah, Pak. Nah, ini di Permendagri 46 tahun 2019 tentang perubahan atas Permendagri nomor 2 tahun 2018, bukan bahwa tim kewaspadaan dini pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini pemerintah daerah. Tim kewaspadaan dini pemerintah dibentuk dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan. Keanggotaan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah dapat melibatkan penyelenggara intelijen negara di daerah sesuai kebutuhan. Penyelenggara intelijen dimaksud terdiri atas Badan Intelijen Negara, intelijen TNI, intelijen Polri, intelijen Kejaksaan, intelijen Kementerian Lembaga. Kemudian ini terkait dengan tugas dari tim kewaspadaan dini, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah, mencari, mengumpulkan, mengordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi gejala peristiwa timbulnya ATHG di wilayah provinsi, kemudian mengordinasikan fungsi dan kegiatan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah, memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di daerah provinsi. Kemudian next, ini terkait dengan tugas FKDM, menjaring, menampung, serta mengordinasikan dan komunikasikan data serta informasi dan masyarakat mengenai potensi ATHG. Yang kedua, memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah. Ini struktur dari organisasi tim kewaspadaan dini dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Mulai dari ketua, yaitu kepala daerah, ataupun kalau tingkat kecamatan, camat, kemudian sekretarisnya yaitu kalau tingkat provinsi, Kabupaten Bangpol provinsi, kalau kabupaten kota, Kabupaten Bangpol kabupaten kota, kemudian kalau tingkat kecamatan yaitu sekretaris camat, di mana ini terkait dengan alur kerja kewaspadaan dini masyarakat di daerah. Yang pertama yaitu tentunya menjaring, menampung, mengordinasikan atau mengomunikasikan segala potensi ancaman ataupun peristiwa bencana dan permasalahan evaluasi sebelum kami. Ini terkait dengan langkah Kementerian Dalam Negeri dalam kewaspadaan dini, yaitu telah mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 60 garing 2172 garing Polkom terkait dengan pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah. Next. Nah, ini identifikasi permasalahan kewaspadaan dini. Ada beberapa poin yang ditambahkan selain IPOLEX dan Bapak Ibu. Jadi awal mula saya masuk ke Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dirjen Polkom meminta ada 3 poin tambahan dalam pelaporan kami, yaitu khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan program pembangunan, yang ketiga pelayanan publik. Sisanya itu terkait dengan IPOLEX dan kami. Saya sampaikan, terima kasih atas kesempatannya. Saya sampaikan maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bro. Nanti kita akan perdalam di tanya jawab ya. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi kedua dari Bapak Tafdil MSI. Kepada Bapak Tafdil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah lengkap ya dari Kementerian Dalam Negeri, memang dari sana regulasinya. Nah, saya memang banyak pengalaman di provinsi dan wilayah. Saya pernah di Barat 3 tahun, di Selatan 1,5 tahun, di provinsi lama. Jadi saya asli betul, asli betul. Jadi saya anatominya paham betul. Dan saya senang hobi turun di lapangan. Kenapa saya pasang rambutan? Ada yang tahu apa? Nih, saya kasih tahu. Tadi halaman sebelumnya.
Nah, ini jangan sampai bapak-bapak ditanya cara nggak tahu, ya kan? Setiap provinsi ada logonya, ada pengertiannya. Setiap wilayah ada logonya, ada pengertiannya. Nah, Jaksel adalah rambutan, rambutan dan rapiah. Kenapa demikian? Karena Jakarta Selatan memang daerah daerah resapan air dan perkebunan. Nah, peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu banyak sekali, Pak. Dan sangat penting. Betul nggak? Di bidang kesehatan, posyandu. Betul nggak? Kebersihan, betul nggak? Ada. Kan peranan masyarakat ini luas. Kemudian gotong royong ada nggak peranan? Ada, betul. Peranan masyarakat ini ada. Kemudian apa lagi? Sosial ada nggak? Ada sosial. Apa lagi nih? Keamanan ya? Keamanan, lingkungan, ya kan? Banyak pencuri segala macam, jaringan RT RW berperan di sini, ya kan? Binmas segala macam berperan. Kemudian bencana, ini apa dia? Konflik, ya kan? Ini juga harus ada ilmunya, nanti saya kasih tahu ilmunya nanti halaman berikutnya. Pengertian konflik kan kepentingan satu orang atau dua orang atau lebih, ya kan? Kepentingan sehingga terjadi, ya kan? Konflik, misalnya konflik di Manggarai ya, sering sekali Manggarai itu, ya kan? Nah, di tes ini adalah harus paham potensinya, gejala-gejalanya, luas, judulnya luas, ya kan? Kemudian konflik horizontal, konflik supporter. Ini saya pernah terjadi Pak nanganin ini. Jadi supporter Jakarta sama Bandung, Backmania. Kemudian waktu itu saya nanganinya terjadi di tol Tanjung Barat. Nah, tawuran pelajar sering sama ormas. Forum kewaspadaan. Forum kewaspadaan harus pahami. 556 jumlah, ya kan? Kemampuan. Sekarang kita introspeksi. Orang yang punya ilmu intelijen harus punya kemampuan komunikasi dan koordinasi. Kalau nggak sulit memperoleh gejala-gejala itu, ya kan? Kalau dia cuek, masa bodoh, ya susah. Sama aparat, kurang dekat. Nah, nggak ada komunikasi, siapa aja ya? Benar kan? Bagaimana mengetahui petanya itu? Kan harus ada petanya. Deteksi dini, cegah dini. Ya kan? Deteksi dini tadi sudah saya sampaikan. Deteksi dini, informasi awal ya kan? Cegah dini, informasi, cegah ya. Informasi didialogkan, disampaikan ke lurah, camat, pihak wali kota didialogkan. Setelah dilakukan, dilakukan langkah-langkah pelaksanaan ya. Kalau deteksi dini mengetahui perkembangan ancaman kayak Manggarai, mungkin dalam negeri itu ancaman, tantangan, hati-hati ya, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Ini dalam dan luar. Dia muatannya luas. Ada muatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan lain. Nih, hati-hati ya. Hati-hati Kota Selatan. Korelasinya. Jadi tingkat-tingkat ancaman luas juga berdampak ke daerah. Sosial, narkoba. Ya kan? Narkoba nasional nggak? Nasional. Tapi berdampak ke provinsi, berdampak juga ke selatan, ya kan? Betul nggak? KKN juga sama, ya kan? Dia berdampak ke provinsi, berdampak ke wilayah. Benar nggak? Nah, kemudian narkoba. Narkoba ini juga kan ada peta. Saya bilang tadi itu peta. Benar nggak Pak? Pada iya benar kan? Ada petanya. Makanya waspada ini harus proaktif ya, proaktif. Makanya perlu saya sudah uraikan sama Pak saran sama generasi muda analisis ini supaya ini non fisik ini diperbanyak Pak.
Nah, ini yang harus dikuasai, dipahami dan ditingkatkan. Ini tidak ada ilmunya di SMP, SMA, mungkin di S1 juga nggak ada ilmunya ini. Ini kan ilmu lapangan, Pak. Lapangan dikaitkan dengan perkembangan situasi, ya kan? Apa namanya? IE, IE, AI, ya itu Pak, ya kan? Berarti nggak tidur yang tadi kan itu? Ya, nggak tidur dia. Ya, ya kan? Ini terkait dengan persoalan sosial budaya, ekonomi politik, pertahanan aman, ya kan? Ya kan? Apa artinya ini adalah kecerdasan buatan, kecerdasan buatan yang buat programnya manusia, ya kan? Karena dia cerdas, dia buat. Tapi ada, jangan disalahgunakan, jangan disalahgunakan. Misalnya kan di tol, bank, ekonomi ya, karena ada dampak-dampaknya ya. Kan sering terjadi penipuan, kan dampak jeleknya. Berikan akhirnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasa di semangat betul ya. Baik, selanjutnya kita masuk saja ke sesi yang ketiga. Bapak Ujan, waktunya 17 menit lah boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ini sama FKDN ketemu lagi nih. Selama 2 tahun baru kali ini ketemu lagi Pak ya. Pemilu DKI Jakarta. Jadi eh, pilkada di DKI Jakarta kita sudah menyelenggarakan 2 kali Pak ya. Tahun 2012 dan 2017. Masing-masing ini punya fenomena atau punya sedikit politik yang tinggi. Dalam perjalanannya ini, dalam pilkada ini banyak kita temukan hasutan untuk selebaran-selebaran. Kalau dulu zamannya kita masih BlackBerry, itu masih sedikit terbatas lah pemberitaannya. Selebaran-selebaran juga demikian, ya, melalui telepon seluler. Contohnya Jokowi dikatakan Kristen, Ahok dikatakan Cina. Kemudian ada ceramah di tempat ibadah menyampaikan isu sara, pamflet yang isinya pasangan calon kaum Zionis. Dari pilkada ini terjadi polarisasi, Pak. Polarisasi eh, di akar bawah. Karena di sini kalau yang mendukung Jokowi Basuki itu banyak non-Muslim. Sedangkan yang mendukung 6 ini banyak Muslim. Nah ini Pak, spanduk yang beredar di masjid, TPU, dan aksi demo menolak Ahok. Ini Pak, ini di semuanya ini, masjid-masjid ini ada di Setiabudi, Karbela Pak. Itu ada 3 itu Pak. Yang untuk daerah lain belum ada ya. Nah, kalau TPU-nya ini ada di, kalau nggak salah di Pasar Minggu Pak. TPU-nya itu yang ke apa? Mampang itu kan ada tuh Pak. Kalau nggak salah kan kalau nggak salah Pasar Minggu ke arah sampai ke arah Mampang Pak ya. Pasar Minggu itu batasnya. Itu ada TPU yang isinya begitu. Sampai saya datang ke sana dan saya pun memang kenyataannya begitu. Saya tanya ke RT-nya, Pak, kenapa sampai begini? Ya memang orangnya cuma satu orang yang ada di situ. Memang orangnya gitu Pak, masang gitu. Ya tolong Pak RT, kalau bisa ini cabut aja. Gitu. Akhirnya ya kalau nggak salah 2 hari 3 hari itu dicoba. Biar aja kalau orang yang marah nggak apa-apa, biarin aja marah nanti dia lapor polisi aja. Gitu Pak. Ini Pak ya. 2 menit lagi Pak ya. Ya. Sabar. Oke, langsung yang ke deteksi dini terhadap konflik sosial. Sebenarnya ini sudah
sudah disinggung-singgung oleh Pak Fadil. Jadi, tapi saya ingin pertegas saja lagi. Karena kemarin gini, saya itu dulu sudah 3 atau 4 kali, berapa kali itu sama FKDN sering sering memberikan pelajaran lah tentang cara mencari informasi atau gimana. Nah di sini ya yang terhadap pengawasan, ya pengawasan, melakukan pemetaan terhadap wilayah. Pemetaan terhadap wilayah itu kalau di istilah intelijen itu pengamatan dan penggambaran. Ini mungkin bapak yang FKDN yang pernah saya ajari mungkin tahu ini ya, ngerti pengamatan dan penggambaran. Mas Bar ini tujuannya yaitu tadi melakukan pemetaan seperti yang dikatakan oleh Pak Tafdil, yaitu pemetaan berdasarkan agama, suku, parpol, ormas gabang, ormas kedaerahan, ormas kepemudaan, rawan tawuran, antar warga, antar sekolah, dan narkoba. Baik, terima kasih Pak Ujang. Kita beri plus buat Ujang ya. Baik, para adik sekalian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi memang waktu kita sudah habis itu ya. Di sini hanya nanti kita tambah sedikit ya buat tanya jawab. Tapi sebelum kita tanya jawab, kita ada bagi-bagi door prize dulu ya. Ada dulu ya. Oke, dimulai ya. Ya, coba dilihat di handphone-nya masing-masing. Kita lihat jatuh kepada siapa nih? Iya, ayo terus. Wah, Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Pak dari Kebayoran Baru. Izin bertanya Pak, kenapa tidak ada waktu khusus atau session khusus atau kegiatan khusus bagi teman-teman FKDN? Kalau memang salah satu kegiatan kita diupayakan seperti Intel gitu. Karena porsi Intel di FKDN itu semakin lama semakin hilang. Karena seringnya kita tampil di kegiatan-kegiatan di masyarakat yang sering disebut gitu ya. Misalnya, makasih FKDN kelurahan ini sudah datang gitu kan, Pak Hasan gitu kan atau Pak Budi gitu. Nah, kenapa gitu kan tidak ada acara khusus atau bimbingan khusus terhadap teman-teman FKDN? Mungkin tidak semuanya. Kalau memang di Foxy FKDN ada sisi intelnya meski 20% atau 25%. Terima kasih Pak, demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang sangat simpatik. Pertama, saya bertanya kepada Bapak dari Kemendagri bahwa FKDN, FKDN ini kita kan ada 38 provinsi Pak ya di Indonesia sekarang ini. Ini FKDN apakah sudah seluruh provinsi Pak dibentuk? Alhamdulillah kalau di DKI Jakarta, terlebih lagi di Jakarta Selatan, terasa sekali Pak, bahwa semboyan FKDN kelurahan sebagai mata dan telinganya lurah, FKDN kecamatan sebagai mata dan telinganya camat, dan seterusnya tingkat kota. Nah ini sebagai wawasan saja, sebagai perbandingan Pak. Di provinsi-provinsi lain seperti apa petanya? Ya Pak, peta aktivitasnya. Seperti misalkan di Papua, apakah mereka betul-betul efektif Pak sebagai peran sebagai FKDN? Kalau di selatan sih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Madani dari FKUP Jakarta Selatan. Singkat saja Pak, mungkin langsung ke Pak Kabil ya Pak. Mungkin dari pemaparan tadi yang sudah disampaikan ada yang terlewat Pak, yang mungkin juga ini menjadi keresahan di tengah masyarakat, yang mungkin sampai sekarang juga menjadi PR buat kita bersama tentang kenakalan remaja yang dikatakan mungkin ini lewat geng motor Pak.
yang memang kalau kita lihat juga banyak sekali mereka ini mendapatkan senjata-senjata tajam. Kadang-kadang pakai celurit yang cukup panjang, yang tajam. Nah ini mungkin juga yang sekarang lagi ramai ini kan kasus yang 8 tahun lalu Pak, kasus Pina di Cirebon. Ini juga kan kasusnya geng motor Pak. Mungkin nanti Bapak bisa memberikan sedikit analisa buat kita supaya kita juga nggak rumit Pak. Karena kita lihat kasus Pina ini juga agak melebar kemana-mana, kita juga jadi pusing juga. Tiap hari kasus Pina Pak di Cirebon. Ya, kemudian kalau saya melihat memang di Jakarta Selatan, alhamdulillah masalah kenakalan atau geng motor ini relatif agak sedikit dibandingkan mungkin Jakarta Timur atau Jakarta Barat. Nah, mungkin kita nanti minta juga gambaran dari Bapak bagaimana upaya kita ini dalam upaya mungkin untuk pemahaman sistem deteksi dini ini agar kasus anak-anak kenakalan remaja ini, geng motor ini bisa lebih kita perkecil lagi gitu Pak. Khususnya mungkin di wilayah Jakarta Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon izin menjawab. Mungkin yang akan saya jawab dua pertanyaan, mulai dari MKDN Bapak yang dari Kebayan Baru, kemudian tadi Bapak yang dari SPK ya. Izin. Mungkin yang terkait dengan kenapa nggak dibuatkan sesi khusus? Karena kan FKDN ini diupayakan pekerjaannya seperti Intel. Yang pertama mungkin ini kan sejarah dibentuknya FKDN ini dalam rangka membantu pemerintah dalam hal terkait dengan kewaspadaan dini untuk mencegah terjadinya suatu konflik. Jadi eh, posisinya adalah di tingkat pencegahan. Oleh karena itu, kenapa masyarakat diberdayakan oleh pemerintah dalam hal ini? Biasanya pemerintah dengan masyarakat itu ada gap, Bapak Ibu. Ada istilahnya untuk membangun suatu hubungan itu eh, agak kaku, khususnya terkait dengan membahas terkait isu-isu terkini. Misalnya apa? Terkait dengan satu mungkin eh, isu-isu di masyarakat terkait sarang misalnya. Ketika ada masyarakat yang diberdayakan, mungkin itu gap antara pemerintah dengan masyarakat itu sudah hilang. Jadi keadaan ini dibentuk dalam rangka mencegah terjadinya suatu isu-isu yang dapat memicu suatu konflik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin untuk pendalaman materi intelijennya, Bapak Ibu mohon doanya agar kerjasama ini bisa berlanjut antara kami, khususnya Subdit Waspada Dini dan Kerjasama Intelijen dengan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Selatan, maksud saya. Kemarin juga sudah dibahas dengan kasus di saya bahwa direncanakan akan dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas di bidang intelijen dan kewaspadaan dini. Mungkin kiranya nanti ini eh, dikoordinasikan lagi sehingga pendalaman ilmu intelijen itu bisa diperoleh oleh Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, apakah sudah terbentuk 38 provinsi FKDN dan bagaimana peta aktivitasnya? Kalau saya jawab, mungkin kami sekarang masih dalam proses pemetaan karena satu kendalanya Bapak Ibu antara kita eh, Dirjen Polkom dengan Kesbangpol ini bukan instansi vertikal, sehingga eh, kami tidak bisa paksakan bahwa Kesbangpol itu harus aktif melaporkan, karena banyak, saya jujur banyak yang tidak aktif melaporkan. Bagaimana misalnya mulai high simple, apakah FKDM dan tim waspadaan itu terbentuk atau tidak, itu mereka tidak ada laporkan ke kita kan, padahal surat edarannya sudah ada dikeluarkan. Oleh karena itu ini menjadi koreksi kita bersama, karena memang ya satu posisi kita bukan lembaga vertikal Bapak Ibu. Kita masih menjalankan asas otonomi daerah. Oleh karena itu mungkin ke depan ya
Sebelumnya juga saya cerita di eranya Pak Cahyo dulu sebagai Menteri Dalam Negeri itu pernah didepan bahwa Kesbangpol ini bisa menjadi lembaga vertikal dengan Dirjen dengan Kemendagri ataupun yang dijalankan oleh Dirjen Polhum. Cuman ketika di meja Presiden di era itu mungkin Pak SBY itu eh, tidak sempat ditandatangani ataupun ditolak bahwa istilahnya. Makanya ya walaupun apalagi kita menjalankan urusan pemerintahan umum, alangkah baiknya ini memang dijadikan instansi vertikal. Cuman ya ini pasti ada yang mau, ada yang tidak. Hmm. Jadi bagaimana dengan peta aktivitasnya bisa saya sampaikan sejauh ini pendapat pribadi saya bahwa Provinsi DKI maupun di tingkat kotanya masih yang terbaik dalam pelaksanaan waspada dini Bapak Ibu. Karena jujur mungkin hampir setiap hari saya menerima tamu dari Kesbangpol. Terakhir kemarin FKDM dari salah satu kabupaten di Gorontalo, ya pasti menyampaikan keluh kesah terkait dengan eh, khususnya anggaran ya, anggaran yang minim. Makanya saya secara pribadi menilai bahwa sejauh ini untuk pelaksanaan fungsi dari kewaspadaan dini khususnya pemberdayaan FKDM yang terbaik masih Provinsi DKI. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagi Pak Nasir. Baik, terima kasih. Tadi terkait dengan PLO ya, waktu kasusnya BBI kan Bapak ikut ya Pak? Ikut ya Pak? Betul. Bapak bisa tanya betapa sulitnya. Ada tokoh ketuanya tidak begitu bisa ya Pak ya, menyelesaikan. Saya menyelesaikan. Kebetulan kasih kata intinya kenal ke saya. Susah kan Pak ya? Bapak tahu di lokasi kan? Sulit sekali. Karena apa? Ya camatnya tidak mendeteksi. Ini kan dua benturan, ya kan? Sebelumnya sudah benturan di Jakarta Selatan ini ya Pak ya. Sudah. Kenapa dibawa dua-dua di situ? Jangan dulu. Sebelum berangkat, kami rapat di kantor kecamatan itu. Saya juga hati. Belum clear. Jangan dibawa dulu ke sana ya Pak ya. Itu ngeri katanya Bapak ini. Pak, ya Pak ya. Kan di strategi kan seakan-akan ini sudah pulang. Padahal dia dibawa ke kantor polsek. Nah saya terus mau jadi narasumber, terpaksa saya setting, sama kasih uang itu, kenapa indikasi transport itu, saya yang ngaturnya, karena kan perlu mobil biayanya kan, perlu tenaga yang harus setting ya kan, jalan ke Jakarta, bensinnya segala macam, ayo ngeri pak ya, ngeri pak, saya nggak akan lupa itu, ternyata berat pak, berat, kalau evakuasi ada benturan di lapangan itu berat. Oleh karena itu ya kan, kita menganggap memang penting ini ada komunikasi. Ini kan perlu tadi saya paparkan ada ilmunya, harus cerdas dan harus berani. Karena di sana kan tokoh dan ketua umumnya pun kadang-kadang lokasinya di Jakarta Selatan kan Pak, ya kan? Ketua umumnya lokasinya di selatan, mereka cepat ini. Nah kejadian yang di Payung itu sudah formasi ke Jakarta Pak, ya Pak ya. Kalau nggak cepat kita buang ke Jakarta cepat-cepat buang ya kan, dan teman saya dulu itu Pak, oh narasumber nggak jadi Pak, kata gitu. Kalau jadi kan dapat bagian dia jadi narasumber kan. Iya, jadi nggak ada narasumber, saya kan diundang Bapak tahu itu saksinya. Nah, jadi kaitan dengan PLU ini, ya kan, karena memang waktu itu banyak benturan di Sanggrahan, ya kan, sudah bentuk, ya kan, dengan bagus komunikasi teman-teman dari Ormas. Nah, untuk action berikutnya memang harus ada regulasinya, betul Pak. Makanya saya sebelum mulai ini saya ngomong di dalam sama beliau sebagai kader muda, analisis, apapun yang berkembang ini, baik dari narasumber maupun dari peserta, cobalah tolong dibantu dilaporkan. Karena memang ini kaitannya dengan pembangunan fisik yang perlu biaya.
Komunisik itu jangan dianggap ringan pemborosan. Jadi diregulasi sehingga terbentuk formal dia seperti KDM, seperti FKW. Di forum yang sudah ada anggarannya. Jadi Pak Ujang 2 menit, Pak Ujang. Oke, 2 menit. Saya menyampaikan aja tadi yang dari Kebayoran Baru. Eh, Kenapa NKRI tidak diajarkan mulai intelijen? Kalau nggak salah saya sudah ngajarin itu di Jagakarsa sama Kebayoran Lama. Ini ada ketuanya. Kalau memang dari setiap kecamatan dan kabupaten ingin melakukan melaksanakan training atau pelatihan bagaimana caranya menjadi intelijen ya dihubungi sama Pak Ketua aja. Silakan aja karena ini sudah kami sudah terus terang aja kalau saya sudah sering memberikan materi-materi intelijen kepada rekan-rekan. Mungkin belum semua ya, belum semua gitu. Nah, kemudian tadi yang terakhir Bapak itu Pak yang mengenai Black Campaign itu memang agak susah Pak itu. Karena walaupun sudah ini kan Black Campaign itu siapa bisa Pak melaksanakan. Apalagi poster atau segala macam dari medsos itu susah Pak, nggak bisa diinin Pak. Ya Pak, jadi bukannya nggak ini, tapi memang nggak bisa Pak. Karena orang berbalik, berlindung di balik undang-undang. Makasih Pak, itu aja terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kita tunggu aja. Biasa. Ini karena waktunya sangat terbatas sekali, jadi kita akhiri sesi diskusi kita untuk hari ini dan sekali lagi kita beri applause kencang-kencangnya buat narasumber kita. Terima kasih kepada Pak Abdul dan Nasir dan Pak Ujang. Dan sebelum kita tutup masih ada satu sesi lagi itu door prize ya. Satu lagi kita saksikan, coba lihat handphonenya masing-masing. Ya, silakan. Dan kepada siapa dia? Jaga Karsa. Baik, para hadirin sekalian, demikianlah sesi diskusi kita dan luar biasa hari ini dengan penuh semangat dan untuk membersihkan waktu, doanya kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.